Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari kelas 10 TK 3. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi dan nama-nama komponen engine. Yang pertama, tutup klep. Tutup klep memiliki fungsi yaitu melindungi mekanisme katup klep dan pekerja hubungan dari debu. Kedua, mencegah kebocoran. Tiga, memberikan segel kedap udara untuk menjaga tekanan yang ada di dalam blok mesin. Berfungsi sebagai tempat lubang pemisahan oli mesin. Yang kedua, tutup oil pan atau penutup klep, berfungsi untuk menjaga udara agar tidak masuk ke dalam klep. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari rocker arm. Ini rocker arm. Rocker arm berfungsi menekan batang katup agar terbuka saat mendapatkan dorongan atau poros nok camshaft atau batang mendorong pusrot. Komponen ini berfungsi sebagai pengatur celah katup melalui baut setelan yang ada di ujungnya. Ini selanjutnya adalah pegas katup. Ini pegas katup berfungsi menutup katup kembali, mencegah kebocoran. Kompresi memastikan katup tertutup rapat pada dudukannya sehingga tidak ada kebocoran udara. 3. Menjaga kestabilan mesin. Mekanisme katup bekerja sesuai dengan irama putaran mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepala silinder atau silinder head. Terletak di bagian atas mesin pada gambar terhias berfungsi sebagai penutup blok silinder dan tempat terjadinya pembakaran karena di dalamnya terdapat ruang bakar. 2. Tempat duduknya mekanisme katup. 3. Saluran air pendingin. Selanjutnya blok silinder atau silinder blok. Ini berfungsi tempat naik turunnya piston atau shaker. 2. Sebagai penopang utama komponen mesin, tempat sirkulasi pelumasan oli dan cairan pendingin mesin. Selanjutnya pusrot atau disebut jungkit klep, berfungsi sebagai menyalurkan gerakan dari crankshaft menuju rocker arm untuk membuka katup klep mesin. Batang ini harus kuat dan lurus agar durasi serta angkatan katup tetap. Selanjutnya adalah flank bloat atau baut topi atau bloat flange. Bagian kepala memiliki ring atau topi yang menyatu, berfungsi sebagai pengikat atau penyambung dua komponen agar tidak lepas dan biasanya digunakan pada bagian blok mesin, motor, baut studi atau baut acer untuk menyatukan bagian silinder head dan blok mesin. Selanjutnya adalah pompa oli atau oil pump, berfungsi untuk menghisap oli dari bak oil pan dan menekankan ke seluruh bagian mesin yang bergerak untuk memberikan pelumasan. Hal ini sangat penting untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin agar tidak cepat panas berlebihan atau overheat. Selanjutnya adalah bak oli atau oil sampan, berfungsi sebagai penampung oli wadah utama untuk menampung seluruh cadangan oli mesin. 2. Tempat pembuangan oli, dilengkapi dengan baut penguras atau mengeluarkan di oli lama, dilakukan penggantian oli. 3. Pendingin oli, permukaan luar bak oli membantu melepaskan panas dari oli mesin. Selanjutnya adalah gasket bak oli atau oil pan gasket, berfungsi 1. Mencegah kebocoran, menjaga agar oli mesin tidak merembes keluar dari sambungan antara blok mesin dan bak penumpahan oli. 2. Menjaga tekanan, membantu menjaga integritas sistem pelumasan agar oli tetap berada di jalurnya dalam tekanan tertentu. 3. Menahan debu dan kotoran, mencegah kotoran dari luar masuk ke dalam sistem pelumasan mesin yang dapat merusak komponen internal. Selanjutnya adalah palai crankshaft atau disebut sebagai pulley crook-S, berfungsi penggerak aksesoris mesin, memutar sabuk penggerak untuk menyalurkan tenaga putaran mesin ke komponen engine seperti alternator, pompa air, pompa power steering, dan kompresor AC. 2. Peredam getaran, untuk mengurangi peredam getaran dengan komponen rubber damper, fungsinya untuk meredam hentakan atau getaran saat sistem seperti AC menyala atau mati. Selanjutnya ada CDI, kapasitor discharge ignition, berfungsi mengatur waktu pengapian pada busi
CDI menyimpan arus listrik dari spool atau aki dalam kapasitor, lalu melepaskan ke ignition coil dengan voltase tinggi pada saat yang tepat untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Selanjutnya, rotor pompa oli atau oil pump rotor bekerja berpasangan dengan rotor dalam inner rotor untuk menghisap dan mengaliri oli mesin ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Putaran dari kedua rotor ini menciptakan tekanan dan dorongan oleh jalur-jalur pelumasan mesin. Selanjutnya adalah blok silinder atau silinder blok, berfungsi tempat piston bergerak naik turun dalam proses pembakaran, dibuka bagi pompa engkol, saluran sirkulasi oli dan air pendingin untuk menjaga suhu mesin. Selanjutnya adalah busi mobil. Busi berfungsi sebagai percikan atau yang menghasilkan api dalam engine mesin. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi dan nama engine yang ada di dalam mesin mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.